Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yogi di Pati. Mas Yogi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Ini awal-awal tahun 2000-an, antara 2003, 2004 gitu ya. Nah, Mas Yogi pada saat itu ini menghadiri sebuah acara tasyakuran atau acara selamatan sebagai bentuk rasa syukur kayak gitu. Salah satu tetangganya Mas Yogi itu baru selesai membangun sebuah rumah. Tetangga-tetangga sekitarnya itu diundang, termasuk bapaknya Mas Yogi. Tapi karena pada malam itu bapaknya itu sakit, jadi tidak bisa hadir, akhirnya diwakilkanlah oleh si Mas Yogi tadi. Singkat cerita, berangkat malam itu dan di sana udah berkumpul Mas Yogi juga bareng-bareng bareng-bareng warga yang lain itu yang kebetulan satu jalur gitu ya. Berangkat ke sana, di rumah tersebut pun udah ramai. Ya, rumahnya mungkin belum 100% jadi, tapi udah mulai mau ditempatin oleh yang punya rumah tersebut. Singkat cerita, acara tasyakuran pun dimulai. Nah, si Mas Yogi sendiri itu duduk di sebelah bapak-bapak. Ini namanya Pak Mul. Ya, bapak-bapak menjelang kakek-kakek lah gitu, usia sekitar 60 tahunan. Dan ya sebelum acara dimulai itu sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Gi, bapakmu kemana? Ditanya begitu kan. Oh, bapak lagi sakit, Wak, manggilnya begitu. Bapak lagi sakit, Wak. Oh, sakit apa katanya? Sakit ya biasalah, demam, greges katanya, badannya itu seperti itu. Oh, gitu. Ya wis lah. Cuman sebatas ngobrol-ngobrol dan Mas Yogi juga ngobrol dengan warga yang lain. Acara tasyakuran pun dimulai. Nah, ini ada satu hal yang baru disadari oleh Mas Yogi. Ya, sama Pak Mul itu kenal udah dari kecil ya, cuman bener-bener baru kali ini yang namanya duduk bareng di sebelahnya Pak Mul itu. Biasanya ketemu cuman di jalan atau sekedar nyapa-nyapa, hanya sebatas itu. Nah, ini duduk di sebelahnya Mas Yogi itu menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh Pak Mul. Jadi gerakan-gerakannya Pak Mul itu buat Mas Yogi itu sempat bikin risih. Jadi Pak Mul itu, mohon maaf ya, suka ngegaruk pantat gitu ya. Itu suka digaruk miring begini, bukan di itunya sih, cuman di sampingnya, di paha bagian belakang samping di situ ya. Itu suka ngegaruk, dan ini kebetulan kan Mas Yogi di sampingnya. Itu kan risih gitu ya. Pak Mulnya di sini lagi berdoa, ininya garuk-garuk wak gitu. Nanti kayak gitu lagi. Jadi selama sesi tasyakuran tersebut itu lebih kali mungkin ya, Mas Yogi sendiri nggak ngitungin secara pasti, tapi katanya kalau dikira-kira itu lebih dari 10 kali si Pak Mul melakukan hal tersebut. Dan itu ya benar-benar bikin risih, bikin nggak enak. Mas Yogi pun akhirnya minggir dikit gitu ya, karena dari tadi kan ini kakinya Mas Yogi itu kesenggol-senggol terus. Cuman ya sudah gitu ya, mungkin oh ternyata Pak Mul itu seperti itu, mungkin punya eksim, punya kadas, punya panu atau apapun itu ya di balik sarungnya itu gitu. Ya wis, akhirnya apa, acara, oh iya, sebelum acara terakhir, sebelum acara selesai, Mas Yogi itu sempat mencium juga ada bau-bau lumayan cukup tidak enak gitu ya. Tapi baunya itu bukan apa ya, maksudnya gini, bukan bau kotoran atau apa gitu, enggak, tapi bau kayak bau koreng, mohon maaf ya. Ya seperti itulah, baunya tuh enggak enak, ada amis-amisnya, agak ada ya begitu-begitunya lah. Pokoknya bau yang enggak sedap. Ini datang dari mana? Tapi udah cuman hanya sepintas itu. Hanya sebatas itu. Acara tasyakuran pun selesai dan mereka semua itu bangun untuk pulang. Beberapa dari warga itu masih duduk-duduk di sana lah. Nah, ada beberapa rombongan juga yang tadi berangkat sama Mas Yogi bareng. Ini mereka masih ngobrol. Jadi
ya sudah gitu ya, Mas Yogi kan aku nggak, ya memang kenal ada beberapa anak muda di sana, tapi itu didominasi oleh bapak-bapak. Mas Yogi sendiri itu ngerasa nggak nyaman ya, nggak terlalu akrab sama mereka. Akhirnya ya sudah, aku nggak bisa gabung sama mereka, aku nggak bisa ngobrol. Acara udah selesai, ya udah aku pulang. Mas Yogi pun bangun, dan ini yang bapak-bapak tadi bareng itu, mereka tuh masih ngobrol-ngobrol, masih asik santai di sana sambil ngemil, sambil ngerokok-ngerokok gitu kan. Mas Yogi akhirnya pulang. Nah, saat pulang, ini di depan, Pak Mul itu udah duluan, ya jaraknya itu deket lah, paling sekitar 3 atau 4 meter di depannya Mas Yogi. Mas Yogi pun sengaja jaga jarak. Aku ndak mau terlalu deket sama Pak Mul, tadi aja udah gak nyaman banget. Dan kayak gitu ternyata, di jalan pun masih garuk-garuk gitu kan. Dan Mas Yogi mulai menyadari satu hal lagi, Pak Mul itu nggak seperti ini gitu kan. Biasanya kalau misal ketemu normal ya dia itu nggak pernah garuk-garuk, atau memang mungkin lagi penyakitan itu kali, ada penyakit kulit atau gimana. Yuk garuk-garuknya tuh kayak orang yang gatel banget gimana sih, sampai dikeruk-keruk pakai kain sarungnya gitu ya. Mas Yogi pun kayak gitu banget, terus ngikutin jalan di belakangnya si bapak tadi, Pak Mul. Cuman makin jaga jarak, menghindari takut diajak ngobrol atau gimana, soalnya jalanan itu juga lumayan cukup sepi kan. Dan akhirnya apa? Pada satu titik Pak Mul itu berhenti, dan ini tuh daerah yang lumayan ya, nggak ada satu orang pun di situ. Mereka tuh ngelewatin jalanan kampung kecil ya. Ada sebuah pertigaan. Ini di sebelah kiri pertigaan itu gang kecil ya. Nah, si Pak Mul berhenti di pertigaan tersebut. Mas Yogi pun ya ikut berhenti gitu kan. Waduh, Pak Mul mau ngapain nih gitu ya. Pak Mul mau ngapain? Kalau Pak Mul berhenti, aku berhenti, rasanya tuh nanti ndak enak. Dikiranya sengaja aku menghindari Pak Mul. Mas Yogi pun akhirnya jalan tapi pelan-pelan gitu ya. Nah, Pak Mul berhenti, terus nengok ke sebelah kiri ke arah gang. Dan Pak Mul itu belok ke situ, masuk loh. Kok Pak Mul arahnya ke sana? Rumahnya Pak Mul, kalau dipetakan, ini harusnya lurus, nanti di depan itu ada pertigaan belok kanan. Nah, itu belok kanan ini malah belok ke kiri, menjauh dari rumah. Mas Yogi kan pelan-pelan gitu kan. Nah, Pak Mul pun ke situ, ke gang tersebut, dan di dalam gang itu ada sebuah kebun di sana. Si Pak Mul itu masuk ke sana dan berhenti di depan kebun. Mas Yogi kan tepat berdiri di pertigaan ya, ngeliatin Pak Mul. Pak Mul mau ngapain sih itu gitu. Dan Pak Mul itu masuk ke dalam kebun sana. Loh, Pak Mul kok masuk ke dalam kebun? Masih garuk-garuk gitu ya, garuk-garuk sampai badannya tuh heboh gitu, goyang semua. Mas Yogi, kenapa ya? Penasaran yang ada gitu kan. Aku tadi mau pulang, tapi ntar dulu Pak Mul itu kemana sih sebenarnya? Akhirnya Mas Yogi pun belok ke kiri, ngikutin Pak Mul ke sana. Sesampainya di depan kebun tersebut, si Mas Yogi itu ngelihat Pak Mul. Pak Mul lagi berdiri di sana, bawa berkatnya gitu ya, dan ngadepnya tuh ke situ, ke dalam kebun, membelakangi si Mas Yogi. Mas Yogi pun bingung, ini orang lagi ngapain ya? Aku mau manggil, kata Mas Yogi, cuman ya itu orang aku lagi menghindar dari Pak Mul, masa tak panggil-panggil. Akhirnya udah, Mas Yogi pun balik lagi, ninggalin si Pak Mul tadi, pulang ke rumah ke sana. Sesampainya di rumah, itu yang diceritakan yaitu Pak Mul tadi. Pak ngomong sama bapaknya gitu kan, bapaknya tuh pakai koyok gitu kanan kiri, lagi duduk di ruang tamu sana pakai sarung, pakai jaket. Bapaknya pertama nanya, gimana Gi gitu kan. Ya gak gimana-gimana Pak, cuman begitu gitu kan. Pak, aku ada cerita, kata si Mas Yogi. Cerita apaan? Pak Mul Pak, katanya. Oh, Pak Mul, kenapa emang Pak Mul? Pak Mul itu aneh Pak, katanya. Loh, aneh kenapa? Kata si bapak kan. Itu ada ibunya juga, ada adiknya Mas Yogi juga di situ. Aneh Pak, Pak Mul itu kan duduk di sampingku, dan Pak Mul itu punya penyakit gatel kulit gitu ndak sih Pak? Kata si bapak. Ya nggak tahu sih, kayaknya sih enggak, kata si bapak ya. Nah itu dia Pak, aku juga kan ya sering ketemu sama Pak Mul gitu kan.
Cuman aku baru ngeh, tadi tuh ada yang aneh. Pak Mul itu suka garuk-garuk, Pak. Garuk-garuk apaan? Garuk-garuk ini di bagian samping belakang, Pak, di situ. Kayaknya tuh gatel banget. Ya mungkin memang lagi gatel kali. Enggak, Pak, ini tuh aneh. Sepanjang acara tasyakuran itu, Pak Mul itu gerusuk, itu garuk-garuk terus, Pak. Terus apa tadi? Sewaktu, oh iya, Pak, aku nyium bau nggak enak juga. Ya, mungkin Pak Mul lagi korengan kali, katanya. Itu tambah ya bikin Mas Yogi itu jijik gitu ya. Nah, Pak Mul itu kata si Mas Yogi, setelah pulang dia itu kan jalan di depanku, Pak. Nah, sampai di pertigaan rumahnya Pak Jali itu, Pak Mul belok ke sana. Terus ya udah loh, bukannya Pak Mul rumah ke sana gitu kan. Iya, enggak tahu, pokoknya belok. Oh, dititipin kali, titipin berkat katanya. Mungkin ada yang nggak berangkat terus dititipin. Pak Mul mau ngasih, kata si Bapak. Enggak, Pak, orang bawa berkatnya cuma satu kok, kata si Pak Mul kan. Kata si Mas Yogi-nya. Terus apa, Mas Yogi melanjutkan cerita. Nah, depan itu kan kesana itu ada kebun ya, Pak, ya, kebun yang luas itu, Pak. Ya, Pak Mul itu berdiri di depannya, Pak. Dan terus apa? Masuk ke dalam kebun tersebut. Ya udah, tak ikutin, aku penasaran kan apa sih lagi ngapain orang ini. Ternyata Pak Mul itu cuman berdiri aja di situ, Pak. Oh, kata bapaknya begitu. Ngapain ya, Gi ya? Ya enggak tahu, aku juga enggak tahu, Pak. Terus habis itu mau tak panggil ya, orang aku itu dari tadi males banget, Pak Mulnya garuk-garuk terus. Ya udah, akhirnya aku pulang, Pak. Oh, cuman gitu. Bapaknya itu nggak terlalu tertarik dengan cerita Pak Mul itu tadi. Akhirnya sudah malam itu pun nasi dimakan matengan gitu ya. Nah, itu nasi pun dimakan rame-rame. Kenyang kan perut, habis itu tuh ngantuk. Jam 9 itu tidur. Bapaknya itu disuruh ibunya juga, Pak udah lagi sakit, nggak usah begadang-begadangan, langsung tidur aja, kata si ibu. Ya Bu, akhirnya mereka semua istirahat kan. Nah, ini malam-malam sekitar jam setengah 2 pagi. Ini rame di luar rumah itu rame, banyak suara orang geremang-geremeng, sama ada yang ya bunyi-bunyiin sesuatu lah, tak gitu kan, manggil-manggil si Pak Mul gitu, dipanggil-panggil. Si Mas Yogi kan bangun, terus ke sana ke kamar bapaknya pun ternyata udah bangun, cuman bapaknya itu badan itu memang lagi nggak enak banget kan. Ibunya yang bangun, Bu, Pak, itu apa ya Pak ya, kok pada kayak nyariin Pak Mul gitu kan. Si bapak itu dalam kondisi yang nggak enak badan itu. Pak Mul hilang kali, diculik sama Memedi, kata si bapak. Hah? Diculik sama itu, Pak? Iya, itu kan kamu bilang ceritanya dia itu masuk ke kebun sana, kata si bapak. Iya juga ya Pak, aku keluar sebentar ngecek boleh Pak? Iya, kata si bapak. Kata si ibunya, Pak malam-malam begini, udah enggak apa-apa anak laki-laki, kata bapaknya. Kan akhirnya Mas Yogi pun keluar dan seneng gitu ya. Ternyata memang benar ada beberapa warga di situ yang kebetulan itu masih ngobrol-ngobrol di jalan. Mas Yogi pun nanya, Mas, ada apa Mas? Katanya, ini Pak Mul itu belum pulang, kata si itu ya. Pak Mul belum pulang? Iya, Pak Mul belum pulang itu, kata istrinya, dicariin sama istrinya, itu ndak pulang-pulang. Kami udah nyariin tadi berangkat ini kan, berangkat tasyakur, kan duduk samping kamu, Gi. Iya, memang Pak Mul itu duduk di samping aku, kata si Mas Yogi. Mas, aku itu terakhir pulang sama Pak Mul, katanya. Nah, ini. Ada informasi kan, akhirnya warga juga senang. Gimana, Gi, gimana? Ya, aku tadi pulang sama Pak Mul itu di depanku, di gang itu dia belok terus masuk ke kebun sana, kata si Mas Yoginya. Gi, kamu nggak bohong kan, katanya. Ya ngapain aku bohong Mas, orang seperti itu, katanya. Ya udah, yuk kasih tahu yang lain, kita cari di kebun sana. Ini ada informasi dari Yogi. Ayo Gi, ikut Gi. Nah, cuman Mas Yoginya, aduh Mas, aku nggak usah ikut lah, aku di sini aja. Bapak lagi sakit soalnya, katanya. Oh gitu ya wes. Akhirnya warga pun ke sana menuju ke arah kebun yang dimaksud oleh Mas Yogi. Mas Yogi sendiri balik lagi ke dalam rumah. Gimana Gi? Iya Pak, nyariin Pak Mul itu katanya belum pulang. Ya udah, kamu bilang enggak tadi? Iya, aku udah bilang Pak, di kebun sana. Nah, kata bapaknya, terus kenapa kamu ndak ikut? Kata si bapak kan. Loh Pak, aku ikut gimana Pak? Nanti ndak boleh, katanya.
Ya udah apa-apa gitu kan, kan kamu yang terakhir ketemu ikut bantuin sana, kata si bapak. Ibunya, oh Pak udah nggak usah dipaksain mah, pagi-pagi begini. Mas Yoginya senang, Pak emang boleh Pak? Ya boleh, kata si bapak. Kalau bapak nggak sakit begini, bapak yang keluar gitu kan. Cuman ya karena bapak lagi sakit, udah sana ndak apa-apa gitu kan, ndak apa-apa sana bantuin. Mas Yogi pun akhirnya keluar ambil sarung ke sana. Celingak-celinguk asem, tidak ada orang satupun gitu kan, orangnya itu udah pada pergi ke arah kebun tersebut. Dan Mas Yogi pun akhirnya nyusul ke sana sendiri setengah lari. Di dekat di gangnya, di gang pertigaan itu rame banyak orang. Nah itu Mas Yogi itu disambut, nah ini Yogi datang nih, Yogi datang. Iya gimana Gi ceritanya? Nah ditanya lagi, ya aku tadi begini-begini, terus Pak Mulya masuk ke situ, udah cuman itu doang, mau tak panggil. Nah Mas Yogi itu agak ragu, aku mau ceritain gini enggak ya? Ayo lah tak ceritain. Akhirnya diceritain perihal gatel tersebut. Warga pun jadi mikir, ya wis udah cari yuk di kebun. Akhirnya warga pun nyari di kebun sana. Si Mas Yogi masih berdiri di situ kan. Ini sebagian besar warga itu pada masuk disebar. Kebun itu lumayan cukup luas ya. Panjang sampai sana itu berapa hektar gitu ya. Ya nggak tahu sih ukuran, cuman kata si Mas Yogi itu luas banget. Nah Mas Yogi sendiri, dia karena jadi begini, Mas Yogi itu bukan seorang anak muda yang aktif banget gaul sama tetangga, sering tongkrong kayak gitu tuh enggak. Mas Yogi itu masih anak rumahan ya, karena waktu itu masih SMA. Jadi ya yang namanya pergaulan itu kan dibatasin. Ini yang kebetulan yang ada di situ itu beberapa bapak-bapak sama mas-mas yang Mas Yogi itu nggak terlalu akrab. Kan rasanya aneh, rasanya gimana gitu. Dan aku di sini cuman berdiri doang. Di situ bapak-bapak lagi pada standby. Aku kesana iseng-iseng si Mas Yogi ngeliat ke arah itu ke arah kebun. Nah saat itu ditanya juga, Gi mau kemana? Oh ini Pak cuman mau lihat-lihat aja gitu kan. Nah lihat-lihat di depan kebun, di sana kan gelap. Mas Yogi juga ndak bawa senter, ndak bawa apa kan. Nah dia tuh melihat ada satu orang yang kayak jalan sendiri di antara pepohonan di kebun tersebut. Jadi di kebunan itu sebagian itu ada semak-semaknya, tapi di sisi lain juga ada yang memang bersih kayak gitu ya, masih bisa dilewatin dengan gampang. Mas Yogi itu melihat ada satu sosok, ini yang dia kenal yaitu Pak Mul. Dia itu lagi jalan di dalam kebun. Mas Yogi pun mau ngasih tahu bapak-bapak itu tuh gimana, mereka tuh kayak lagi bercanda sendiri. Terus saya apa? Mas Yogi langsung nyamperin gitu kan. Pak, aku tadi lihat Pak Mul Pak, katanya. Di mana? Itu Pak beneran di dalam kebun di sana. Yaudah yuk cari. Di mana Gi? Ditunjuk si Mas Yogi kan di situ. Pokoknya nunjukin di sana. Dicari sama beberapa bapak-bapak yang ada di situ, nggak ketemu. Nggak ada Gi. Emang jalannya kemana? Jalannya ke arah sana Pak. Kamu beneran atau cuman ngelamun doang nih, katanya. Pak beneran sih Pak, oh ya aku lihatnya tuh seperti itu, kata si Mas Yogi. Oh tapi ndak ada ya Gi ya, kemana ya Gi ya kira-kira. Udah Gi, coba Gi liatin aja gitu, liatin. Dan ada sesuatu yang aneh. Mas Yogi tuh ngelihat lagi Pak Mul. Cuman itu kan kebun gelap. Tapi anehnya Mas Yogi tuh bisa ngelihat Pak Mul itu di kejauhan sana. Karena Pak Mul itu pakai kemejanya itu kemeja putih. Pakai kopiah hitam gitu ya. Ini lagi berjalan dan dia tuh masih megang ini ya. Seingatnya Mas Yogi itu masih megang berkat dari tasyakuran itu. Itu Pak Mul di sana ditunjuk-tunjuk sama Mas Yogi. Nah ini warga bapak-bapak yang ada di situ itu ada sekitar 8-9 orang. Mana Gi? Nggak ada satupun yang lihat. Yang lihat itu cuman si Mas Yogi. Akhirnya apa? Gi, ya udah Gi. Ini senter Gi, masuk yuk, masuk ke sana, masuk. Kamu bawain si Yogi, kasih satu senter. Akhirnya dikasih senter, Mas Yogi itu jalan di depan. Gi, di mana? Itu di situ. Diikutin sama Mas Yogi. Mas Yogi itu ngikutin Pak Mul. Pak Mul yang ada di dalam kebun tersebut. Sementara di sana jauh itu terlihat senter juga. Warga itu lagi pada nyariin.
Mas Yogi pun makin dekat ke arahnya si Pak Mul tadi. Gi, mana sih Gi? Itu Pak di depan gak ada satupun yang ngelihat. Sampai akhirnya Mas Yogi itu berhenti dan ini ada kawasan yang bersih di sana. Mas Yogi berhenti dan di situ ngelihat Pak Mul. Pak Mul itu lagi berdiri dan di depannya itu ada kayak cahaya dari lampu minyak dan si Mas Yogi itu ngelihat di depan itu tukang ini loh, tukang judi kelotokan itu yang dikelotak begini, yang pakai dadu itu ya, yang pakai batok kelapa. Kalau di sini namanya kopiokan gitu ya, beda daerah beda nama. Itu di depan itu tadi, itu kan judi. Warga yang lain itu nggak ada yang ngelihat. Loh itu kan yang itu judi kelotokan atau apa namanya ya. Si Pak Mul itu cuman diem aja di situ dan gimana warga kan nanya, Pak itu Pak di depan, Pak itu di depan. Ya udah samperin yuk. Disamperin ke sana. Bener-bener udah deket di area situ, tiba-tiba Pak Mul itu nengok ke belakang ngelihat ke arah Mas Yogi. Setelah ngelihat, Pak Mul itu serep masuk ke sana, ke daerah yang tadi kan terlihat ya. Kali ini tuh agak susah ditemukan karena warga itu nggak ada yang lihat. Mas Yogi itu jadi disalahin. Gi kamu ngarang, orang kami tuh nggak ngelihat apapun, kata warga. Sumpah kata Mas Yogi ya. Sumpah aku ngelihat Pak. Tadi aku ngelihat Pak. Aku ngelihat Pak Mul itu lagi, itu di depannya itu ada tukang judi kelotok katanya gitu. Hah? Tukang judi kelotok di mana? Terus sekarang larinya kemana? Larinya ke sana sampai akhirnya Mas Yogi pun sama rombongan itu balik lagi. Ya udah nanti warga dikumpulin lah katanya. Nunggu akhirnya dikasih kode gitu ya, ditok tok dipanggil. Warga yang berada di dalam pun keluar semua. Ya hasilnya tuh nihil, nggak menemukan apapun. Nggak ada Pak Mul di sini. Nah ini ada informasi dari Yogi. Ini nggak tahu, kayaknya cuman Yogi yang ngelihat Pak Mul, kata si salah satu bapak di sana ya. Dan hal itu kayak disepelein sama warga, alah ini ngarang atau gimana. Mas Yogi tahu dari tatapan, ada orang yang cengar-cengir seolah-olah tuh kayak ngetawain. Dan akhirnya apa? Ada seseorang, Gi, sini Gi. Ini seseorang ya, seorang bapak-bapak di situ ya, bapak-bapak yang pendiam. Gi, sini sebentar. Nah akhirnya apa? Mas Yogi itu diajak salaman sama si bapak itu. Begitu diajak salaman, si bapak itu cuman diem gitu. Salaman itu dipegangin terus. Mas Yogi juga nggak ngerti. Nengok-nengok ke warga gitu kan. Itu nggak ngerti apapun. Diajak salaman, setelah mungkin sekitar 1 menit lah, lumayan cukup lama ya. Salaman itu pun dilepas. Gi, ayo anter, katanya begitu. Ayo yuk kita masuk lagi ke dalam. Nah warga akhirnya diinstruksikan, yuk kita masuk lagi ke dalam, tanggung sekali lagi, kita masuk. Nah disitulah si bapak tadi juga melihat Pak Mul. Pak Mul ke sana, dan Mas Yogi juga ngelihat. Bapak ngelihat Pak? Iya Gi, aku ngelihat, katanya gitu kan. Iya aku ngelihat. Yuk sebentar. Jadi si bapak itu sebelum masuk ke dalam kebun kayak ada semacam ritual. Mas Yogi nggak ngerti ritual apaan. Dia tuh nepuk beberapa pohon selama beberapa kali ya, kayak plak. Nanti pindah lagi itu ke sana gitu ya. Nggak sepanjang kebun sih, hanya beberapa pohon. Nah setelah itu warga itu disuruh masuk, yuk kita masuk. Nah akhirnya masuk ke sana, barulah ketemu. Tapi ketemunya si Pak Mul itu enggak dalam posisi jelalatan, maksudnya lari-lari jalan-jalan ke sana kemari, enggak. Pak Mul itu dia ketemunya itu lagi jongkok ketakutan di situ, badannya itu gemeteran pucat. Pak Mul gitu dipanggil. Akhirnya iya, Pak Mul itu udah ketemu kan, alhamdulillah ketemu, dibawa pulang. Dan waktu itu udah menjelang pagi, udah sekitar jam 3 lebih, dibawa pulang ke rumahnya. Ya istrinya seneng dan sebagainya. Pak Mul itu akhirnya sempat cerita, ini menjelang subuh ya, Pak Mul itu sempat cerita. Jadi dia itu tadi ada yang manggil, Pak Mul, minta tolong sebentar, Pak Mul, minta tolong sebentar. Ini ndak tahu, saya seorang perempuan, ya perempuan ibu-ibu lah, usia 30-40 tahun gitu. Itu minta tolong, Pak Mul sini, minta tolong. Ya wis tak bantuin ke sana, ini mau minta tolong apa gitu ya. Tak ikutin ke situ. Aku ya bingung, ini siapa ya, rumah siapa?
Jadi di kebun tersebut seolah-olah Pak Mul itu melihat ada sebuah rumah yang lumayan cukup besar di sana. Pak Mul minta tolong, katanya digeserin kursi. Oh, digeserin kursi. Yo wis. Loh, Ibu, sampean orang mana? Saya orang baru, Pak, di sini. Oh, orang baru. Suaminya di mana? Suami saya lagi sakit. Nah, diceritain begitu si Mas Ugi jadi keinget. Oh iya, aku jadi keinget bapak yang lagi sakit di rumah gitu ya. Waduh, ini udah menjelang subuh, nanti aku dimarahin atau enggak. Akhirnya apa, Mas Yogi pun pulang duluan. Permisi, lo Gi mau kemana Gi? Aku takut dicariin sama bapak. Lah, udah enggak apa-apa. Enggak. Mas Yogi akhirnya pulang. Cerita itu enggak selesai kan. Baru didapat itu keesokan paginya bapaknya itu udah mendingan. Ada beberapa orang datang ke rumahnya Mas Yogi dan melanjutkan cerita, tapi bukan versi aslinya, enggak secara langsung dari Pak Mul ya. Ini udah dari mulut tetangganya. Jadi Pak Mul waktu itu dimintain tolong mindahin kursi di sebuah rumah di sana. Dibantuin sama Pak Mul. Saat mau pulang, Pak Mul itu disuruh nunggu dulu, Pak. Nunggu dulu sebentar, katanya begitu. Nunggu suami saya pulang, katanya gitu kan. Oh iya bu. Akhirnya Pak Mul pun nunggu di teras di sana. Nah setelah itu suaminya itu pulang. Nah begitu suaminya pulang, Pak Mul itu batuk waktu itu, grok, lagi batuk semacam itu. Semuanya itu tiba-tiba berubah. Nah ini laki-laki yang baru datang itu bukan orang, tapi bentuknya itu kayak genderuwo, gede hitam buluan gitu. Pak Mul ya lari-lari dan itu tuh jadi kebun. Nah yang bikin Pak Mul lama di sana itu adalah apa? Pak Mul itu ndak tahu jalan keluar. Jalan keluar itu ndak ada, kesana kemari itu pohon semua. Dan ya Pak Mul itu bingung dan kayaknya bukan malam, melainkan sore, kata Pak Mul. Aku tuh bisa ngelihat jalan dengan jelas di situ. Ya sudah kan, setelah kayak gitu mobat-mabit muter-muter kayak gitu kan. Dan si sosok kayak genderuwo itu tadi, itu ada dua. Dan ini kayak ngikutin terus kemana Pak Mul berjalan, sampai akhirnya ya udah saking capeknya muter-muter terus, Pak Mul pun akhirnya istirahat, pasrah. Ini aku di mana ya? Perasaan aku lagi tasyakuran. Ini berkat juga masih tak bawa. Kok jadi seperti ini, aku berada di dalam kebun. Nah akhirnya udah diselamatkanlah itu tadi, akhirnya ketemu. Nah masalah yang gatel itu tadi, Pak Mul itu ndak tahu. Jadi pada suatu siang Pak Mul itu ceritanya habis BAB dan begitu dia udah bersih-bersih, dia bangun. Ini mohon maaf ya, yang pantat bagian sebelah kiri samping paha atas ya lebih tepat, itu ada yang nepuk keras banget, teplak gitu kan. Pak Mul itu sampai aduh gitu dan marah-marah di situ, siapa ini, dan itu tuh jadi merah. Nah akhirnya apa? Efeknya itu jadi gatel, bener-bener gatel. Nah akhirnya si Pak Mul pun lagi diobatin sama bapak-bapak yang semalam yang nepuk-nepuk pohon, yang seolah-olah itu kayak ngebukain jalur pencarian. Nah ceritanya itu yang didapat oleh Mas Yogi itu hanya sebatas itu, karena Mas Yogi habis itu nggak ketemu secara langsung sama Pak Mul, nggak ngobrol lama lah. Sempet ketemu, cuman ya yang ngobrol itu jadinya bapaknya Mas Yogi. Mas Yoginya tuh kayak malu, nggak pede ngobrol sama orang tua semacam itu. Itu aja Mas Yogi, terima kasih di Pati sana. Kawan-kawan juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.